dia, anak itu, Kanaan itu berada di tempat yang jauh terpencil. Apa katanya? Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Makanya di sini juga menggunakan lafal tajri, ya, menggunakan fi'il mudhari juga. Dan kalau lihat di tafsir-tafsir itu, Mas, itu baru naik ke kapal, bukan sudah di tengah-tengah banjir, bukan. Coba sampean lihat di dalam tafsir Ibnu Ashur, At-Tahrir wa Tanwir. Nah, itu baru naik ke kapal itu yang dipanggil. Dan saat itu Kan'an lari ke atas gunung dia. Bukan ketika sudah banjir. Gimana kalau sudah banjir? Kan nggak masuk akal memang, gitu loh. Coba lihat di tafsir Tahrir wa Tanwir atau Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur Imam Suyuti. Begitu, ceritanya seperti itu. Makanya kan ketika dikatakan wahya tajri, itu kan titik kan. Wahya tajri bihim fi maujin kal jibal, titik. Wawnya waw istinah tuh. Wana danu oni benahu wa kana fi ma'zil ya bunayya. Jadi beda itu ya. Beda pembahasan. Kemudian begini Mas Rudi. Tadi kan sudah saya sebutkan ya, di dalam Bereshit, di dalam Kejadian, itu Nuh sudah sadar. Ini Mas Rudi ngeles terus ini. Nuh itu sudah sadar, ketika beliau sadar, mendengarkan kabar bahwa Ham itu melihat auratnya. Ham itu melihat auratnya Nuh. Terus kok bisa Kan'an yang terkutuk gitu loh? Apa salah Kan'an ini? Kalau bisa jadi Mas Rudi, ya enak kalau bisa jadi. Dan ketika Mas Rudi mengatakan barusan, semakin saya menjelaskan tentang para ulama tafsir, perbedaan Rabi Yahudi, itu menunjukkan semakin berbeda Nuhnya. Loh, Mas Rudi ini gimana sih? Kalau Rabi Yahudi saja berbeda pendapat mengenai Nuh, yang jaraknya lebih dekat daripada umat Islam, ya, apalagi setelahnya, yaitu Kristen, Islam, dan lain sebagainya. Yahudi saja, rabi-rabinya berbeda pendapat gitu loh. Apakah itu lalu menunjukkan dua orang? Ya tidak. Makanya saya tadi cari perbandingan Mas Rudi. Ya, cari perbandingan. Perbandingan contohnya, tadi saya membuka salah satu kontradiksi dalam ayat-ayat Alkitab. Contoh kontradiksi jumlah orang di Alkitab ada di Ezra 5 ayat 2. Di Ezra 2 nomor 5, jumlah anak Arah tertulis 775. Di dalam Nehemia 7 nomor 10, anaknya Arah itu ada 652 orang. Itu sudah beda. Apakah berarti beda? Ini ayat sucinya loh. Ini ayat sucinya, bukan tafsirnya yang berbeda. Menjelaskan satu orang, berbeda ternyata. 2 Raja-Raja 8 nomor 26. Umur Ahazia ketika menjadi raja umurnya 22 tahun. Sedangkan Tawarikh 22 nomor 2, 2 Tawarikh 22 nomor 2, itu Ahazia berumur 42 tahun ketika menjadi raja. Apakah berarti itu dua orang? Ini ayat sucinya yang berbeda, bukan penafsirnya. Nah, ini kan sedang komparasi kan. Saya kan sedang komparasi bahwa ketika itu berbeda pendapat, lalu apakah berarti dua orang? Atau di dalam 2 Samuel 24 nomor 1. Dalam 2 Samuel yang mengajak Daud melawan Israel, tertulis Tuhan. Sedangkan di dalam 1 Tawarikh 21 nomor 1, yang ngajak melawan Israel ternyata setan. Loh, beda ini. Yang satu yang mengajak Tuhan, yang satu setan. Antara Tuhan dan setan kan beda banget gitu loh. Apakah berarti ini dua orang? Atau kesalahan penulis? Berarti kalau menurut Mas Rudi, ini salah satunya pasti ada yang salah antara Tawarikh atau Samuel. Begitu Mas Rudi. Jadi kalau Mas Rudi tetap kekeh dengan pendapatnya bahwa Nuh di dalam Islam dan pemahaman Mas Rudi berbeda, ya monggo, tidak apa-apa. Tapi kan Mas Rudi mengambil pendapat Yahudi itu. Sekian. Masya Allah. Jazakallah. Siap. Oke, terima kasih Tat. Siap. Ya Tat, kalau bisa kita diskusi itu fokus loh tentang Nuh ya Nuh. Jangan lari tentang yang itu. Tapi aku ambil satu contoh.
Yang kau bilang tadi mengenai 1 Samuel dengan itu ya, ada dibilang Tuhan mengutus berperang melawan Israel, ada iblis. Kan itu sudah pernah aku jelaskan. Ya, bagaimana Tuhan dikatakan di situ itu adalah rojak dari Tuhan. Ada dikatakan adalah iblis. Ketika peristiwa Ayub kan nggak tahu. Yang datang kepada Tuhan kan iblis. Hai iblis, dari manakah engkau? Silakan kau apakan hambaku itu, tapi sayangkan nyawanya. Maka kalau aku menulis, ketika aku melihat dari sisi Ayub, aku akan mengatakan di sisi Ayub, iblis yang datang. Tapi ketika aku di sisi Tuhan mendengar percakapan itu, aku akan mengatakan Tuhan yang mengutus iblis itu. Roh jahat dari Tuhan. Paham ya? Jadi itu tidak masalah. Kalau ini masalahnya besar sekali. Ya. Sekarang Ustaz, makanya gue bilang Ustaz tak pernah mabuk. Ayat itu jelas mengatakan dia tertidur. Orang mabuk itu tertidur. Dan begitu dia tersadar, pikirannya belum 100% sadar. Tanya siapa saja pemabuk. Nggak ada yang langsung, begitu dia terbangun, langsung sadar dia. Ingat dia semua. Nggak ada itu, Tat. Nggak ada. Pahami dulu ya, Tat ya. Itu nggak ada. Ibarat orang pingsan, dia tersadar. Memang dia terbangun, tapi pikirannya belum 100% pulih. Itu dulu pahami, Tat. Nah, kemudian mengenai gelombang tadi. Ini aku bukakan tafsirnya Ibnu Katsir. Kalau sampai Ibnu Katsir depak pundak kamu setujui, Tat, aku bisa apa ya? Nah, ini Ibnu Katsir punya loh ini. Belum ada orang Islam yang bisa menentang Ibnu Katsir. Firman Allah, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Bukan ada dibilang ceritanya itu ketika mereka mau berangkat. Dirimu bohong, Tat. Maksud bahtera itu berlayar membawa mereka di atas permukaan air yang telah menggenangi semua daratan bumi. Yang ketinggiannya sampai menuju puncak-puncak gunung tertinggi dan lebih tinggi belasan hasta darinya. Menurut pendapat lain, tinggi banjir itu besar mencapai 80 mil. Kan sudah kubacakan tadi, Tat. Ya. Dan di sini tak ada cerita. Paham ya, Tat ya? Jadi, Tat, itu sangat tidak logis. Kalau mabuk masih logis. Tanya aja semua orang mabuk. Ketika dia sampai tertidur, dia nggak tahu apa-apa. Setelah dia terbangun dikatakan sadar, tapi pikirannya belum 100% pulih. Tapi ini, Tat, gelombang sudah setinggi gunung. Masih bisa Nuh bicara sama anaknya dari tempat yang jauh. Kalau gunungnya sudah tinggi, maka jauhnya itu minimal 100 km loh, Tat. Pakai apa mereka bicara? Apakah pakai handphone? Belum ada handphone saat itu, Tat. Teriak pun tidak akan sampai itu, Tat. Dan itu belum mati anaknya. Terus dibilang dia tenggelam. Sedangkan itu sudah pada puncak tertingginya air. Bagaimana anaknya mau mati, Tat? Nggak bisa loh. Nah, kemudian yang harus lagi dijabarkan. Bagaimana peristiwa istrinya itu jadi kafir? Istri Nuh dari al-Islam aja dulu. Gak usah kita membuat rabi-rabi tak karena pernah membahas istri Nuh. Mati, gak ada itu. Ya, Tat, tolong kau jawab dua ini dari ajaran Islam. Kenapa istri Nuh itu kafir? Itu dulu. Biar kita buktikan. Karena di dalam ajaran Kristen, istri Nuh masuk di dalam bahtera lu. Gak ada dia kafir, gak ada dia mati seperti Lut. Lut kan tertinggal istrinya. Berarti kalau disamakan dengan istri Lut, berarti istrinya Nuh juga meninggoy. Nah itu, Tat. Dua itu dulu jawab, pastikan. Jangan lari kita ke perbedaan ayat ini kita bicara Nuh. Intinya, saya tetap mengatakan bahwa Nuh itu adalah dua orang yang berbeda. Nuh di dalam Al-Quran dengan Nuh di dalam Bible itu berbeda. Terserah dirimu menolak atau menerima, aku tetap mengatakan berbeda. Karena latar belakangnya berbeda. Jangan kita bicara silsilah, Tat. Al-Quran tidak ada menjelaskan silsilah Nuh. Itu semua kau ambil dari Bible. Karena kalau kita bicara dari Al-Quran, siapa bapaknya Nuh? Saya belum temukan dari tadi. Itu pun sudah merujuk perbedaan yang meruncing. Ya, Tat? Ya, silakan kalau ada yang mau ditambah, Tat. Ini sudah berapa jam kita nih? 1 jam. Ya. Di tempatmu udah berapa, Tat? Di tempatku 1 jam 47.
masih ada satu seri lagi ya tadi ya. 1 jam 15 ini. Oh ya, siap. Nah, dirimu menjawab. Setelah itu aku nanti closing statement dirimu langsung, baru aku closing statement terakhir. Silakan, Tak. Oke. Ini kita buka tafsir Ibnu Katsir. Ini ya Mas Rudi ya. Tafsir Ibnu Katsir. Saya buka-buka dari tadi Mas Rudi, tafsir Ibnu Katsir. Gak ada tentang bahwa ketika Nabi Nuh memanggil anaknya itu ketika sudah banjir. Mana? Ketika sudah banjir. Di tafsir gak ada nih. Kalimatnya begini nih ya. Kalimatnya mana ini tadi? Wa ma qadaruhu inna rabbil laghafurur rahim. Jadi kalimat ini ya. Wa qawluhu wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Jadi ini kan banjirnya itu sudah kena gunung-gunung ya. Ai safina sa'ira maksudnya di sini adalah kapal yang melewati bihim ala wajhil ma, di atas air, alladzi qattabaqa jamil ardi, yang sudah meliputi semua bumi di sini. Nah, di sini yang memanggil ya, memanggil anaknya ketika sedang banjir ini mana? Enggak ada ya. Karena kalimat memanggilnya itu ditafsiri di bawahnya ini. Wa qauluhu wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Nah, ayat ini ketika Nuh memanggil anaknya dan anaknya itu ada di tempat terpencil, ya bunayya rukam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Justru malah ditafsiri pertama oleh Imam Ibnu Katsir, hadza huwal ibnu ar-rabi', ini adalah anak yang keempat, wasmuhu Yam, namanya Yam. Wa kana kafiron, dan dia kafir, da'ahu abuhu inda rukubi sabinah. Di sini gini ya, da'ahu abuhu inda ruqubis safinah. Nabi Nuh memanggil anaknya itu ketika mau naik ke bahtera Jediar. Ketika mau naik ke bahtera dipanggilnya, bukan ketika sudah banjir bandang, guys. Itu tafsir Ibnu Katsir yang saya buka. Gitu. Nah, tapi Mas Rudi tadi yang saya tanyakan masalah terkutuknya Kan'an itu hanya asumsi Mas Rudi. Jadi itu pemikiran Mas Rudi. Jadi ya kan namanya juga orang mabuk. Itu kan pemikiran jenengan. Kok bisa lari ke Kan'an itu loh. Padahal gak ada kaitannya sama Kan'an. Makanya ayatnya begini. Setelah Nuh sadar dari mabuknya. Ingat ya, bukan sadar dari tidur. Sadar dari mabuknya. Nuh sadar dari mabuknya, bukan dari tidur. Nah, dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, Ham. Nah, ini kok bisa Kan'an yang dikutuk? Kan'an gak ada di sana waktu itu, gitu loh. Kok bisa langsung Kan'an yang dikutuk? Ini kan gak masuk akal ayat ini. Gak masuk akal sama sekali. Itu harus dijawab pakai data, Mas Rudi. Minimal ada pendapat Rabi Yahudi, karena ini kitabnya Yahudi. Bisa nggak Mas Rudi menampilkan data? Ada dari Rabi Yahudi menjelaskan bahwa kenapa Nuh menulis atau mengkutuk Kan'an, padahal yang melihat auratnya adalah Ham, kan begitu. Nah, kemudian tadi Mas Rudi itu menjelaskan ini kan Birmingham ini cuma ada 2 lembar katanya. Loh, kalau saya kembalikan contoh ya, autograf kejadian yang asli sejak di zaman Musa ada apa enggak? Gak ada juga, Mas Rudi. Gak ada juga. Saya minta 1 lembar saja. 1 lembar saja. Autograf lembaran asli seperti Al-Quran ini ada 2 lembar Birmingham ya. Yang ada di zaman Musa ada enggak? Yang asli di zaman Musa 1 lembar aja. Minta Taurat. Baik kejadian, imamat, bilangan, ulangan. 1 lembar aja. Ada enggak? Gak mungkin ada. Gitu loh. Lebih keren manuskrip Birmingham meskipun cuma 2 lembar. Kalau Mas Rudi mau menuduh seperti itu. Nah, sehingga ketika kita membaca pendapat beberapa Rabi Yahudi, saya mengaitkan dengan ayat-ayat tadi, bukan sedang meloncat dari bab yang lain, tidak. Saya itu mau ngasih contoh kepada Mas Rudi,
ketika antara dua penulis beda menceritakan sosok sebuah orang atau sebuah cerita, jumlah, umur, tahun, belum tentu dua orang. Tawarikh sama Samuel ini sering berbeda pendapat, Mas Rudi. Itu saya sedang mengkomparasikan. Samuel sama Tawarikh ini sering berbeda pendapat dari jumlah, tahun, cerita, tapi ceritanya sama satu orang gitu loh. Sekian. Oke, satu putaran lagi ya, Tet ya. Ya. Masih jam. Oke. Tunggu. Ya, pencet tab. Biar aku sambut di sini. Oke. Siap. Terima kasih, Tat. Kalau mengenai autograf, Islam pun tidak punya autograf, Tat. Dari mana kau tahu ada Islam punya autograf, Tat? Itu sama tadi yang ku bilang itu. Papirus itu P berapa itu? Islam aja punya 2 lembar. Kami kitab lamanya masih ada, Tat. Jangan kau bilang gak asli, Tat. Masih ada di dalam apa namanya, di dalam museum-museum, dan itu lebih tua daripada P berapa itu ya, kalau nggak salah aku di Al-Quran itu. Yang Birmingham itu hanya 2 lembar itu, Tat. Lebih tua dari situ ada kitab-kitab Kristen. Terserah kau percaya atau tidak, itu nggak urusan kami, Tat. Urusan kami bahwa kitab kami memang banyak. Dan itu ada salinannya. Dan sekarang terjadilah seperti yang sekarang ini. Kan begitu, Tat. Kalau merujuk kepada di situ. Dan yang lucunya kalau kau pakai Birmingham sebelum Muhammad lahir itu sudah ada. Maka sangat besar praduganya yang di Birmingham itu adalah miliknya orang Nasrani, bukan miliknya Muhammad. Dan yang lucunya situ nggak ada ayat, Tat, nggak ada nama surah. Kalau bicara itu, saya kemarin sudah dikasih tahu oleh Pak Zulkarnain, itu nggak ada ayat. Ditambahi berarti siapa yang buat ayatnya itu, Tat? Kalau mengenai masalah itu, ya. Tapi kita lewatkan itu, Tat. Kita tidak ke sana. Dirimu tadi yang menyinggung-nyinggung itu, oke. Kemudian, Tat, mengenai mabuk, Tat, kan sudah aku jelaskan. Oke, sekarang kita buat yang tersurat aja ya. Yang tersurat di situ, Ham punya anak Kan'an, tidak punya anak lain. Sem belum punya anak. Paham ya, Tat? Misalnya dikutuk si Ham, apakah si Kan'an tidak terkutuk? Terkutuk, Tat. Karena anaknya baru hanya satu-satu itu. Paham ya, Tat ya? Logika berpikirnya masuk ya. Secara tertulis, tersurat. Si Sem belum punya anak, di situ dikatakan. Maka yang dimuliakan dia adalah si Sem, nggak anaknya. Paham nggak, Tat, maksudnya? Tapi yang lucu itu, Tat, justru Tuhanmu, tingkat Tuhan lu. Yang disuruh sujud malaikat, komparasi juga. Yang disuruh sujud malaikat, yang kena marah iblis. Iblis bukan golongan malaikat, tapi jin. Masa Allah nggak tahu iblis itu jin? Gimana sih, Tat? Dan sampai hari ini Ustaz tak bisa menyebutkan apa kekafiran istrinya si Nuh. Cari dulu saya. Dan kemudian mengenai gelombang itu, Tat, ayatnya sudah jelas. Tidak ada dimulai dari dia memanggil. Terbalik kok, Tat. Ayat itu mulai dan Hud kok dari Hud. Dan sebentar, ayatnya begini. Dan kapal itu berlayar, Tat. Bukan dibilang belum berlayar. Gimana sih, jelas sekali. Dan kapal itu berlayar. Membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, titik. Dan masih bersambung. Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada tempat yang terpencil, Tat. Gimana sih? Oke, kita anggap belum ada air bah. Anaknya di tempat terpencil. Pakai apa dia menghubungi anaknya, Tat? Nuh ini dekat kapal ini. Tetap aja logikamu, apa namanya, ya, nggak cocok, Tat. Anaknya di tempat terpencil, katakanlah kalau saya di sini, tempat terpencil itu di tempat saya ini 3 km dari sini. Kedengaran nggak suara saya 3 km dari sini? Nggak kedengaran, Tat. Tambah parah. Kenapa anaknya lari? Sementara dia belum berbicara, belum bicara air bah datang. Logikanya nggak masuk, Tat. Lihat ini, apa jawab anaknya? Ketika anak berada tempat yang terpencil, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Janganlah engkau bersama orang kafir. Ayat 42. Ayat 43 aku bukakan dulu. Logikanya nggak masuk, Tat. Kalau kau bilang itu sebelum berangkat.
43 dibilang begini. Dan ia anaknya menjawab, aku mencari perlindungan ke gunung yang dapat mencari aku dari air bah. Orang air bah belum datang. Kok dia tahu air bah akan datang? Kalau dia tahu air bah akan datang, tentu dia masuk kapal. Gimana sih logikanya? Aduh, tatat. Ya. Dan Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari sisa Allah pada hari ini, katanya. Jadi logikanya nggak masuk. Tafsir yang kau bilang itu kan 2 ayat langsung itu. Lucu jadinya, Tat. Itu sudah setinggi gunung, kalimatnya titik dan pakai dan. Dia berbicara sama anaknya, tiba-tiba kau bilang air bah belum ada. Sementara anaknya bagaimana dia tahu? Aku akan lari untuk menghindari air bah. Aduh, Tat. Silakan, Tat. Dan sebelumnya tidak pernah terjadi air bah ya, Tat. Itu baru pertama sekali. Terakhir ya, Tat. Dirimu penutup. Habis itu langsung closing. Baru aku. Silakan. Sudah jam 1:16. Wah, menang terus si Ustaz Wafibah. Gak pernah lagi aku menang. Gak apa-apalah. Silakan, Tat. Ya. Masalah istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh itu diceritakan di dalam agama Islam, dia itu kafir ya, dan tidak ikut ke kapal. Nah, kalau di dalam pendapat Mas Rudi, dia juga naik ke kapal, betul? Dalam Bible, sorry, bukan pendapat. Dalam Bible ya, itu naik ke kapal. Nah, ternyata istri Nabi Nuh ini juga menjadi polemik, Mas Rudi. Menjadi polemik. Kalau kita lihat ya di dalam Taurat Kejadian 6 nomor 18. Allah berkata kepada Nuh, "Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu." Ingat ya. Engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Nah, di dalam kitab Tobit ditulis sekitar 225 sampai 175 sebelum Masehi, ternyata tidak menyebutkan nama istri-istri di bahtera Nuh. Nah, tidak disebutkan di sana. Nah, kemudian di dalam kitab Yobel juga yang ditulis di tahun 160 sampai 150 sebelum Masehi. Nama-nama istri Nuh, nama-nama istri Nuh. Kemudian satu ya, Emzara, putri dari Rakel, putra dari Metsusaleh. Kemudian istri Shem, istri Ham, istri Yafet. Di sana tidak disebutkan di sana. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru 1 Petrus 3 nomor 20 yang ditulis di akhir abad ke-1 Masehi, ya, menyatakan bahwa terdapat 8 orang di bahtera. Nah, ini kan berarti ada perbedaan pendapat gitu loh. Dulu saja ada perbedaan pendapat. 1 Petrus itu mengatakan ada 8 orang. Ternyata kitab-kitab sebelum itu masih berbeda pendapat. Ada yang tidak menyebutkan istrinya. Ada yang tidak ikut. Nah, sehingga perbedaan-perbedaan itu tidak menunjukkan berarti Nabi Nuh itu 2 orang. Enggak, Mas Rudi. Tidak menyebutkan berarti itu 2 orang, tidak. Itu tetap 1 orang. Kenapa? Karena 1, sama-sama Nuh namanya, Noah. Yang kedua, sama-sama oleh Tuhan disuruh buat bahtera. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang mengajak untuk menyembah Tuhan. Yang keempat, dia memiliki anak yang namanya sama. Yaitu 1 Yafet, 2 Ham, 3 Shem. Yang keempat Kan'an ini menjadi perselisihan, baik antara Rabi Yahudi ataupun ulama di dalam Islam. Nah, makanya lafadznya kan begini di dalam Al-Quran. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu saleh. Ahlik, keluarga. Tidak menyebutkan ibnik, tidak. Anak, kalau ibnun kan anak, atau waladun kan anak. Tapi Al-Quran menarasikan ahlu. Ahlun itu keluarga. Maka itu lebih umum kalimatnya. Nah, kemudian tadi Mas Rudi memaksakan surah Hud ayat 42. Itu ketika tengah banjir lalu memanggil anaknya. Padahal sudah saya bacakan di dalam tafsir Ibnu Katsir barusan.
bahwa da'ahu abuhu, Nabi Nuh memanggil dia inda rukubis safinah. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika naik ke kapal itu. Dan tepat di ma'zilin, tempat terpencil ya. Kapalnya kan besar gitu loh. Dia kan waktu itu berteriak. Dan jaraknya kita kan tidak tahu karena tidak ditentukan oleh kedua kitab suci ini. Jaraknya antara Kan'an dengan Nabi Nuh ini kan tidak jelas. Bisa jadi jaraknya cuma mungkin 200 meter. Karena saat itu memanggil itu ketika mau naik kapal, berarti kan tidak terlalu jauh tempatnya. Nah, itu kan bisa dilogikakan gitu loh. Tapi yang nggak bisa dilogikakan ini, setelah sadar dari mabuk, Nuh sadar dari mabuk, ternyata yang memanggil anaknya, kemudian diceritakan kepada anaknya, yang dikutuk adalah Kan'an sebagai cucunya Ham. Coba lihat ya, perhatikan ayatnya ya. Kejadian 9 nomor 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Ini ya, anak bungsunya. Ada kata anak bungsu. Jangan-jangan Kan'an ini anak bungsunya Nabi Nuh loh. Karena ada disebutkan nama di sini, anak bungsunya. Biar selamat datang di kebenaran. Begitu Mas Rudi. Ini gimana ini? Oke. Penutupan. Penutup, silakan. Bagi dua aja kita ya, 2,5-2,5. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penutup, di sini saya menerangkan yang pertama bahwa ada banyak kesamaan antara beberapa kitab suci yang menerangkan tentang Nabi Nuh, teman-teman. Seperti Nabi Nuh sama-sama orang yang mengajak kepada ajaran Tuhan. Sudah saya terangkan di awal bahwa Nabi Nuh ketika diutus oleh Allah, dia mengatakan kepada kaumnya untuk menyembah Allah saja. Itu tertulis di dalam surah Al-A'raf ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumih, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, sembahlah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Yang kedua, sama-sama semua kitab suci menyebutkan dialah sang pembuat bahtera yang akan terjadi banjir. Namanya sama, Noah, sama. Dan anak-anaknya juga namanya sama, cuma ada beberapa perbedaan. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Ham, Shem, Yafet. Bahkan kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir ad-Dimashqi, di dalam tafsirnya itu ada yang bernama Yam. Yam. Itu penafsiran dari surah Hud ayat 42. Ketika Nabi Nuh memanggil anaknya, ternyata ada yang menafsiri huwal ibnu ar-rabi'. Yang dipanggil itu adalah anak yang keempat yang bernama Yam. Dan terlepas itu Yam atau Kan'an yang dipanggil ketika banjir, ternyata pemanggilannya itu dalam tafsir Ibnu Katsir da'ahu inda rukubis safinah. Dia memanggilnya tatkala mau naik ke kapal. Dan itu semuanya sama-sama ada bahteranya. Nah, kemudian saat itu Nabi Nuh ya diterangkan juga di dalam Qasasul Anbiya contohnya, atau kitab-kitab Imam Ibnu Katsir seperti Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, umur beliau itu 950 tahun. Dan ini banyak perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, ada yang mengatakan 1000 tahun lebih. Tapi Ibnu Katsir di sana mencatat 950 tahun, berarti sama dengan kitab saudara kita yang Kristen 950 tahun. Itu sama seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Itu sebenarnya bukan hal yang krusial, karena ketika berbeda pendapat lalu itu beda orang, itu saya kira terlalu labil untuk berpendapat seperti itu, teman-teman. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ingat nama Nabi Nuh itu tetap seperti yang saya sampaikan barusan, bahwa dia adalah anak dari Lameh, dan sanadnya, nasabnya nyambung kepada Nabi Nuh, atau kita katakan Nabi Idris, dan terus nyambung kepada Nabi Syith yang merupakan anaknya Nabi Adam alaihissalam. Sekian. Lanjut. Oke, terima kasih Tatya atas diskusi malam ini.
Kalau dari sudut agama Kristen, kami tidak mengakui Nuh dalam Al-Quran sama dengan yang dalam Bible. Nama anaknya tidak tertulis dalam Al-Quran, di dalam Bible itu tertulis ya Sam. Yeshua itu ya, kamu dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Ya, oleh karena itu tadi aku berkata kepadamu, kamu akan mati karena dosa-dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya kepadaku nih, kamu bilangkan kepadaku, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Kenapa percaya kepada Yesus akan mati di dalam dosa? Kalau dia bukan Yod-Heh-Vav itu, betul? Ya. Nah, lalu kalau kamu mau berkata bahwa oke lah, teks LAI salah. Saya juga mengakui itu banyak kesalahan di dalam teks LAI. Lalu bagaimana dengan Yesaya 43 ayatnya yang ke-25? Akulah Yod-Heh-Vav yang telah yang menghapus dosa pelanggaranmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat kembali pelanggaran-pelanggaranmu itu. Ya, di sini dikatakan akulah dia yang akulah dia yang menghapus dosa pelanggaranmu. Dia ini ke siapa ini? Ini Yod-Heh-Vav berkata, akulah dia. Ini siapa? Ya. Jadi ketika kamu mau berbicara mengenai Yohanes 8 ayat 24 bahwa percaya kepadaku, justru itu malah menegaskan, Nandar. Saya justru berterima kasih kepada kamu, Nandar. Ketika kamu mengatakan percaya kepadaku, bukan akulah dia. Ya, itu. Nah, berikutnya ya, mengenai surah Ali Imran ayat 181. Ya, kenapa di sana orang Yahudi malah menghujat Allah di sana dengan mengatakan Allah miskin? Itu pertanyaan saya. Ya, lalu di awal tadi saya juga lupa ya. Di awal tadi di prolog kamu mengatakan bahwa konsep ketuhanan Islam yang esa itu dari surah Al-Ikhlas ayat 1. Kul wallahu ahad, ya kan? Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu esa. Ahad di sini ini esa apa minggu? Karena dari hadits Muslim ya, sebentar ya. Dari hadits Muslim nomor 4997, ketika Allah menciptakan ya pada hari Minggu ya, hari Minggu di sana dikatakan Ahad. Ya. Nanti saya tunjukkan lah setelah ini ya, Nandar ya. Nanti kamu tanggapi ya. Kenapa di surah Al-Ikhlas ayat 1 kata Ahad di sana itu jadi esa, tetapi dalam hadis dikatakan itu minggu. Nanti saya buka. Silakan kamu aja dulu. Saya siapin data dulu. Silakan. Baik, saya ajarin ya. Masalah hari. Yang ini yang saya tanggapi dulu, masalah hari ini lucu nih ya. Bang Nathan, ehad itu adalah satu. Jadi dalam bahasa Ibrani contoh, Yom Ehad, ya, hari pertama atau hari ke-1, satu namanya, Yom Ehad. Ada Yom Seni, hari Senin, hari kedua, Yom Selisi, hari ketiga, Yom Refi'i, hari keempat, Yom Hamisi, hari kelima, Yom Sisi, hari ke-6, Yom Sabat, hari ke-7. Dalam bahasa Arab, hari Ahad, hari Isnin, sama. Ahad itu satu artinya. Yom Ahad atau Yaumul Ahad, hari satu, hari yang ke-1 maksudnya. Itu, paham ya sampai di sini ya? Kalau dalam bahasa Ibraninya, Yom Ehad, hari pertama atau hari ke-1. Ya, Yom Seni, hari kedua, hari Senin. Yom Selisi, hari ketiga. Yom Refi'i, hari keempat. Yom Hamisi, hari kelima. Yom Sisi, hari keenam. Yom Sabat, hari ke-7. Jadi arti ehad, ahad itu satu. Paham sampai di sini, Bang Nathan? Oke. Kemudian yang kedua, Bang Nathan, saya tidak pernah mendengar penjabaran Anda tentang konsep ketuhanan di dalam perjanjian baru. Ada apa dengan perjanjian baru? Apakah karena ada ayat yang ditambahi? Abang Nathan, saya belajar Ibrani 3 tahun. Kalau saya melihat terjemahan ini terjemahan yang benar nih. Dan mereka akan memandang kepada dia kecil di sini, bukan Yahweh, Bang. Di dalam bahasa Ibraninya saya bacakan, ya, Feshafakhti al bait David ve'al Yosheb.
Yerusalem ruahen fetahanunim fehibitu Elai. Elai ini bukan aku, Bang, tetapi dia, kepada dia, Elai. Makanya ini terjemahannya benar. Kalau dalam hal ini saya jujur ya, ini terjemahan yang benar adalah dia. Makanya pihak LAI sendiri di sini dia. Nah, dari sini saja, Bang, saya jadi mengambil kesimpulan. Ternyata Tuhan Kristen ini, konsep ketuhanan Kristen ini benar-benar terbukti sebagaimana Al-Quran katakan. Mereka ini dalam keraguan-raguan. Tadi Abang Nathan mengatakan, dulu saya Tritunggal, sudah saya tinggalkan Tritunggal karena sesat. Sekarang saya Jesus only. Dari sini saja, ini nggak pernah terjadi dalam Islam. Kalau dalam Islam, mau dia Muhammadiyah, mau dia Persis, mau dia Nahdlatul Ulama, mau dia Syalafi, mau dia Wahabi, tidak pernah ada Tuhannya, wah ini salah nih, Tuhannya kita ini Nabi Muhammad, nggak ada. Tapi di dalam kekristenan, kok Abang menyalahkan Tritunggal, katanya itu ayat tambahan. Sementara ketika saya tanya, Bang, konsep ketuhanan Abang di dalam perjanjian baru itu seperti apa? Dan pernahkah Musa menyembah Roh Kudus? Abang tidak jawab. Kemudian yang berikutnya, Abang kan tadi sudah saya jawab, jangankan menghujat Allah, mengatakan Allah miskin. Kalau hanya mengatakan Allah miskin itu, bagi orang Yahudi itu, orang-orang Yahudi itu kan orang-orang yang begitu tenggar tengkuk ya. Bahkan anak sapi saja dituhankan sama orang Yahudi. Apalagi hanya mengatakan Allah miskin. Sementara Roh Kudus saja dihina oleh orang-orang Yahudi. Abang tahu nggak, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, apa kata orang Yahudi? Dia bermukjizat atas kuasa roh Beelzebul. Abang tahu nggak Beelzebul itu apa? Beelzebul itu adalah ketua roh iblis. Tuh, itu penghujatan yang begitu dalam. Apalagi hanya mengatakan Allah miskin, orang anak sapi saja orang Yahudi sembah kok. Oke, Abang kira-kira lupa nggak dengan pertanyaan saya? Kemudian, Bang, justru itulah Yohanes 8 ayat 24 ini kemudian memukul telak keyakinan dan terjemahan Alkitab bahwa itu salah. Bukan akulah dia yang harusnya. Siapa yang tidak percaya kepadaku harusnya akan dihukum dan mati dalam dosamu. Bukan hanya Yesus. Bang, sebentar Bang, di mute dulu. Abang suaranya ini. Bukan hanya Yesus yang mengatakan demikian, Bang. Di dalam Islam pun Nabi Muhammad sama mengatakan demikian. Apa kata Nabi Muhammad? Man sami abi min umatin Yahudiyun au Nasroniyun palam tu'mim bi daholan nar. Apa kata Nabi Muhammad? Siapa di kalangan umat ini, baik itu Kristen maupun Yahudi, yang tidak percaya kepadaku, daholan nar. Apa hebatnya dengan mengatakan aku, siapa yang tidak percaya kepadaku? Nabi Muhammad juga mengatakan semacam itu. Yang menjadi masalah bukan masalah percaya kepadakunya, tetapi ada ketidakjujuran. Terjemahan Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8:24 ego eimi diterjemahkan akulah dia. Sementara di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 ego eimi diterjemahkan akulah. Terima kasih, mohon ditanggapi. Silakan Abang Ganteng. Coba. Abang tanggapi aja dulu nanti baru menanggapi. Ya, jadi begini Nandar ya. Ya, silakan. Kelihatan nggak Nandar? Ya, ini yang saya katakan tadi ya, hadits Muslim nomor 4997 ya. Mengenai kata ahad, di dalam surah Al-Ikhlas kan ayat 1, di sana kata ahad diterjemahkan sebagai kata esa. Nah, di sini di hadits Muslim 4997, kata ahad di sini dikatakan hari Minggu. Ya. Di sini dikatakan Allah menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad. Nah, sebenarnya Ahad ini berbicara mengenai esa apa Minggu?
Itu dulu nih yang saya mau cari tahu. Boleh aku Berikutnya, tanggapi langsung, ya, Bang? Boleh aku tanggapi langsung, Bang? Biar tidak diulangi lagi. ya, silakan lah, silakan. Sambil saya buka Kan tadi putar aku kamera, sudah silakan. jawab. Iya, kan tadi aku sudah jawab. Baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Arab, penghitungan hari itu, Bang, hari Minggu itu dari bahasa Portugis, bukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu tidak pernah mengenal minggu. Saya tadi bilang ya, ini bahasa Ibrani nih. Yom Ehad, hari pertama, hari ke-1. Jadi Ehad itu artinya 1. Yom Ehad. Yom Seni, hari kedua. Yom Selisi, hari ketiga. Yom Revi'i, hari keempat. Yom Hamisi, hari kelima. Yom Sisi, hari keenam. Yom Sabat, hari ketujuh. Ini saya belajar bahasa Ibrani 3 tahun. Jadi saya belajar ke more saya tentang hitungan hari, hitungan jam, ya, hitungan angka. Nah, dalam bahasa Arab pun sama. Itu tidak pernah mengenal minggu. Minggu itu Domingus, artinya adalah anak Tuhan. Itu adalah istilah Kristen, Bang. Kalau dalam bahasa Arab, Yaumul Ahad, Yaumu Isnen, Wahidun hiji wa isnen tilu salah satun tilu arbaatun opat homsatun 5 sitatun genap sabatun 7, sama seperti bahasa Ibrani. Jadi hitungan hari itu dengan angka, Bang. Jadi hari Minggu, Islam tidak pernah mengenal hari Minggu. Lanjut. Itu, Bang, ya, sudah saya jawab ya. Oke, dari hadits Muslim tadi dikatakan hari loh. Ada dikatakan di situ Iya, coba. Allah menciptakan. Oke. Gua buka lagi Ya, ada ya. minggu nggak di situ? Ada minggu nggak? Coba. Ada minggu nggak? Coba, nggak ada minggu nggak? Mana bahasa Arabnya, Bang? Aku baru tahu kalau ada di dalam hadis ada hari Minggu. Adanya hari Ahad, Bang. Coba di mana Ya, itu? hari Ahad memang. Tapi di sini kan di yang lain juga dikatakan hari Sabtu. Kenapa kamu bilang perhitungannya menggunakan angka? Di sini dikatakan ada hari Sabtu, ada hari Ahad, ada hari Senin. Kenapa cuma hari Ahad yang tidak diterjemahkan? Makanya saya tanyakan, sebenarnya Hari Ahad itu hari Ahad ke-1, Bang. ini Esa atau apa? 1. Ahad itu hari 1, maksudnya hari ke-1. Nah, Makanya, kenapa Bang, makanya kenapa gini. di dalam surah Al-Ikhlas jadi Esa? Kenapa? Esa itu kan 1, Kenapa surah Bang. Al-Ikhlas jadi Esa? Esa itu kan the one and only, Bang. Lah, kalau Nggak kamu apa-apa, bilang bahwa hari itu dihitung berdasarkan angka, kenapa yang lain ditulis hari Sabtu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Kenapa cuma Minggu yang dikatakan hari Ahad atau 1? Kenapa yang lain tidak digunakan angka juga? Loh, emang semuanya angka, Bang. Astaga. Abang paham Nah nggak sih, itu Bang? Sabtu, Senin. Abang tahu nggak Sabtu itu artinya apa? Lah, Sabtu apa coba? Sabtu itu artinya bahasa Arab itu sabatun. Sabatun itu 7. Kalau misalnya saat ini aku hitung ya. Ehad 1 ya, Isnen 2, Salasah 3, Arbaatun 4, Homsatun 5, Sitatun 6, Sabatun 7. Sabtu itu 7, Bang. Kalau dalam bahasa Ibrani, Yom Ehad, hari pertama. Sebentar, Bang, sabar, Bang. Ini kan saya jelasin nih, Abang kan gak paham-paham. Yom Ehad, hari pertama. Yom Seni, kalau dalam bahasa Ibrani itu Yom Seni. Yom Seni, Yom Selisi, hari Selasa. Yom Revi'i, hari Rabu. Rabu itu bahasa Arab itu. Yom Hamisi, hari Hamis. Hamis itu 5 dalam bahasa Ibrani. Arab. Hah? Rabu bahasa Arab. Ya, Rabu itu dari bahasa Arba. Arba itu 4. Oke, di awal tadi kamu mengatakan bahwa ini berdasarkan perhitungan angka. Kenapa jadi ke bahasa Arabnya yang kamu katakan tadi? Jadi hari justru, ya kan? Iya. Tadi kan kamu katakan Bang, angka. hitungan hari, sebentar ya. Ini biar Abang paham nih. Hitungan hari dalam rumpun Semitik, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu dengan angka, Bang. Dan orang Indonesia itu juga sama menyerap dari bahasa Arab dan Ibrani. Saya sudah jelaskan nih, Yom Ehad bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya Yaumul Ahad, sama 1 tuh. Yom Seni, hari kedua dalam bahasa Ibrani.
dalam bahasa Arab Yaumul Isnin, hari kedua sama Isnin, Isnaini. Nah, kemudian hari ketiga Yom Selisih dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab Yom salah satun. Yom, aku bahasa Arab Yom salah satun ya. Yom Kenapa jadi sama Rabu? tuh. Ada enggak Yom Salasa Satu juga Salasa jadi itu Rabu. enggak. Yom Salasa itu hari 3. Kemudian Yom Revi'i bahasa Ibrani Yom Revi'i, Rafi, Raba 4. Kemudian dalam bahasa Arab Yom Arba, Arba itu 4 juga. Yom Hamis, Homsatun dalam bahasa Ibrani Hamisi 5. Yom Sisi, ya, Yom Sisi itu hari ke-6 sama. Yom Sabat dalam bahasa Ibrani 7, dalam bahasa Arab hari Sabtu sama, Bang. 7 artinya. Oke. Nah, Oke. sampai di Kenapa situ. di dalam Abang paham apa surah enggak? Al-Ikhlas? Oke. Kenapa di dalam surah Al-Ikhlas jadi Esa bukan 1? Esa itu kan Ya. terjemahan, Bang. Esa itu terjemahan, artinya the one and Esa only. itu Nah, di situ bagaimana itu yang di hadits tadi? Gimana? Iya, Esa itu kan terjemahan. Al-Quran itu bukan terjemahan, Bang. Al-Quran itu bahasa Arab. Yo, qul huwallahu ahad. Sebenarnya kata Esa ini dari bahasa Arab ahad apa wahid. Karena dalam surah Al-Nahl ayat 51 yang di awal saya bawa, di sana iya, kata Esa diambil dari kata wahid. Ilahul wahid. Gimana? Abang, saya bacakan Al-Quran ya. Nih. Iya. Saya bacakan Quran surat Al-Asyr ya. Bentar, sabar Bang ya. Quran surat Al-Asyr. Oh, sabar. Ya, Abang kan pengen tahu nih kayaknya, Abang pengen tahu belajar banget tentang Islam ya. Sebentar Bang ya. Quran surat Al-Asyr. Yang surah An-Nahl nggak mau ditanggepin dulu nih. Enggak, sebentar dulu. Abang kan masalah Esa dulu, Abang dan Wahid tadi kan, Ahad dan Wahid ya kan. Sebentar, saya tunjukkan kepada Abang. Sebentar, mana ya? Sebentar. Atau gini aja deh, Abang tanggapi aja yang tadi saya tanyakan, nanti setelah Abang tanggapi, saya tanggapi apa yang Abang tanyakan tentang Wahid dan Ehad. Ya, Abang tanggapi dulu pertanyaan saya. Udah masih ingat dengan pertanyaan saya, Bang? Pertanyaan kamu yang mengenai Yohanes 8 ayat 24 udah. Ya. Kembali. Oke. Sebentar. Bentar. Kenapa? Terima. Oke. TikTok. Oke. Pertanyaan kamu yang Yohanes 8 ayat 24 udah. Sekarang yang perjanjian baru ya. Lagi, Bang. Tadi aku nggak mudah. Sebentar, yang perjanjian baru di awal sebenarnya saya sudah menyebutkan dari tadi. Yudas 1 ayat 25. Sebentar saya buka dulu ya. Nonaktif. Kelihatan nggak, Nandar? Ya. Yudas 1 ayat 25. Bagi dia satu-satunya Elohim. Bagi dia satu-satunya Elohim yang bijaksana, juru selamat kita Yesus Kristus. Oke. Bagi dia satu-satunya Elohim yang bijaksana, juru selamat kita Yesus Kristus. Bagi dialah segala kemuliaan, kekuasaan dan kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Ini perjanjian baru ini Nandar. Dari awal saya sudah menyebutkan ini. Ya. Ini Yudas 1 ayat 25. Ini kitab sebelum Wahyu. Ya. Ini kitab sebelum Wahyu Yudas 1 ayat 25. Dari tadi sudah saya sebutkan ini. Ya, dan ketika saya berbicara ketika saya berbicara mengenai konsep ketuhanan saya berdasarkan Alkitabiah, saya sudah memaparkan dari Zakaria 14 ayat 9, Zakaria 12 ayat 10, Yudas 1 ayat 25, itu sudah menggambarkan secara sederhana
konsep ketuhanan saya berdasarkan Alkitab. Ya, itu yang pertama. Berikutnya, ya ketika saya berbicara mengenai konsep ketuhanan saya juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 17, di mana di sana Rasul Petrus itu mengatakan Yeshua itu sebagai Bapa, memanggil Yeshua sebagai Bapa. Bentar, saya putar kamera saya dulu. Selengkapnya. Putar kamera. Ya. Ya, jadi dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 17, di sana Rasul Petrus mengatakan Yeshua sebagai Bapa. 1 Timotius 6 ayat 14 sampai yang ke-16 juga di sana dikatakan bahwa yang menyatakan diri adalah Tuhan Yesus Kristus, yang dialah yang satu-satunya yang tidak takluk akan maut, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang seorang pun tidak dapat melihat dia, sebab manusia tidak dapat melihat dia. Ini berbicara ketika dia sebelum eksistensinya dan dia menyatakan diri. Sebelum dia menyatakan diri, memang dia tidak dapat dilihat. Ya. Nah, di 1 Timotius 6 ayat 16, di situ dikatakan dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-9, terang kemuliaan itulah yang turun ke dunia kepada milik kepunyaannya. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah terang dunia, dan barang siapa tinggal di dalam aku, dia berjalan di dalam terang, dan tidak akan berada dalam kegelapan. Ya, nah itu konsep ketuhanan saya berdasarkan Alkitabiah, di mana 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 16 itu sudah menjelaskan bahwa Yesus Kristuslah yang menyatakan diri. Ya, kenapa Yohanes 5 ayat 37 bahwa dia mengatakan seorang pun tidak dapat melihat dia dan suaranya tidak pernah didengar, karena itu berada dalam masa sebelum Yesus lahir, itu mereka berada dalam masa perhentian. Tuhan menyatakan diri dari zaman Maleaki sampai zaman Yohanes Pembaptis. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa seorang pun dari mereka tidak ada yang pernah melihat dia, sebab dia belum menyatakan diri. Maka dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 14, Tuhan Yesus Kristuslah yang menyatakan dirinya. Ya, seperti dikatakan dalam 1 Timotius 3 ayat 16 juga. Di sana dikatakan, ya, dan dengan tidak terbantahkan betapa agung misteri kesalehan itu, yaitu bahwa Elohim telah dinyatakan dalam daging, yang dibenarkan oleh roh, disaksikan, dilihat para malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dan dipercaya di dalam dunia dan diangkat dalam kemuliaan. Ya, itu konsep ketuhanan saya, Nandar. Boleh. Ya. Udah Bang? Boleh Seperti kita itu kan? Oke. Putar kamera. Sorry. Kembali. Gue mute dulu bentar ya. Sorry ya. Nonaktif. Ya, saya tanggapi ya. Ini Bang dan teman-teman Kristen dan umat Islam, Quran surat Al-Baqarah ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Di sini make wahid. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible, Tuhan itu satu, dan Tuhan itu adalah Allah, bukan Yesus, Bang ya. Di sini pakai wahid, Bang. Di sini saya bacakan lagi, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang berikutnya, saya berikan Abang sedikit pengetahuan, dan ini bukan ilmu saya. Ini di dalam kaidah bahasa Arab ya. Makna Asmaul Husna Al-Ahad dan Al-Wahid. Nah, Al-Ahad maknanya satu, yaitu permulaan angka. Satu nih Bang ya. Satu artinya. Al-Juzaz mengatakan Al-Wahid merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab untuk apa? Untuk sesuatu yang tidak ada duanya atau yang lebih banyak dari dua. Jadi
Wahid itu adalah untuk menyatakan sesuatu yang tidak ada duanya dan tidak ada tiganya, Bang. The one and only. Itu makna dari wahid, ya. Dan kalau kita melihat Abang menyampaikan konsep ketuhanan berdasarkan Yudas, itu bukan Injil, Bang. Kalau Abang menyatakan tentang konsep ketuhanan harusnya dari ucapan Yesus. Contoh, di dalam Matius 4 ayat ke-10, apa kata Yesus? Payomer Yehoshua Hamasya, ibnu et Allah, riboni waribonehem. Apa kata Yesus? Hanya kepada Allah lah engkau menyembah, dan hanya kepada Allah lah engkau berbakti. Itulah Tuhan kalian. Nah, itu Matius 4 ayat 10. Kemudian, nah harisona, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kata Yesus di dalam Sheper Markus, Perex Tayim Esreh, Mispar Esrim Petesa. Markus 12 ayat 29. Apa kata Yesus? Shema Yisrael, dengarkanlah hai orang Israel. Tuhan kita adalah Allah yang esa. Apa kata orang Israel? Jadi kalau kita berbicara tentang konsep ketuhanan, jangan menurut Yudas. Yudas itu orang yang disalib. Harusnya menurut Yesus. Ini saya tunjukkan kepada Abang ya. Di dalam Markus. Nah. Nih Bang, kita lihat nih ya. Markus, jadi kalau kita berbicara tentang konsep ketuhanan, jangan menurut Yudas. Katanya Yudas pengkhianat. Harusnya menurut Yesus. Makanya saya bingung, kok Abang menolak Tritunggal, sedangkan Kristen yang lain Tritunggal. Ternyata konsep ketuhanan di dalam agama Kristen masih simpang siur, berbeda dengan Islam. Kita lihat nih, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa terjemahan. Bang, lihat ya Bang ya. Sabar. Oke, lihat Bang ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dalam bahasa Ibraninya, di dalam Brit Hadasah, Ana Yehoshua, berkata Yehoshua, harisona hi, inilah hukum yang terutama, kata Yesus, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Terus apa kata orang Yahudi? Di ayat ke-32-nya, menanggapi ucapan Yesus. Apa kata orang Yahudi? Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa. Orang Yahudi mengatakan bahwa dia esa, bukan Yesus yang esa, tetapi dialah Allah itu esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Dalam bahasa Ibraninya, Amar Elab Hashoper, berkata ahli Taurat itu, Yapeh, tepat, Rabi, guru, Emet, benar, Amarta yang kau katakan, Seehadhu, Fe'ain od milbado, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia, dan dia itu Ehad, satu Bang. Ini konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus. Buka lagi Yohanes 20. Yohanes 20 ayat ke-17. Ya. Nah, apa kata Yesus? Kata Yesus, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, di dalam bahasa Ibraninya, apa kata Yesus? Ya, kata Yesus begini, Ani oleh el abi, ya. Kata Yesus apa? Aku akan pergi kepada Bapakku, Abi itu. Makanya anak saya memanggil saya Abi, artinya Bapakku. Abihem dan Bapak kalian. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu abukum ya, Bapak kalian. Dalam bahasa Ibraninya Abihem. El Elohe, Pe Elohihem. Apa kata Yesus? Dan Tuhanku, ini harusnya terjemahannya ini. Aku akan pergi kepada Bapakmu dan Bapakmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Dalam bahasa Ibraninya sangat jelas ini. Ani oleh el abi, Bapakku. Pe abihem. Kalau dalam bahasa Arabnya abikum, Bapak kalian. El Elohe.
El Elohai, sorry ya. El Elohai, kepada Tuhanku. Ve Elohi Eloheihem, dan Tuhan kalian. Jadi ini harusnya aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ternyata Yesus punya Tuhan, abangku. Di mana konsep ketuhanan Roh Kudus? Roh Kudus tadi abang tidak jawab. Kalau abang menyembah Roh Kudus sebagai Yesus, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Nah, silakan bang. Mohon maaf kepanjangan ya. Di mana konsep ketuhanan di dalam perjanjian baru? Di mana konsep ketuhanan abang di dalam gospel yang 4, sinoptik maupun non sinoptik? Nonaktif. Ya. Oke, nggak apa-apa nanti kepanjangan nggak apa-apa. Silakan. Tapi begini, yang pertama saya mau menanggapi. Ya, silakan. Aduh, ini sinyal saya apa sinyalnya Bang Nathan nih, teman-teman? Teman-teman, ini aku atau loh, demi Allah, di dalam Islam itu ada yang namanya qasam. Wallahi, bilahi, bukan aku ngekik, tidak ada lepos itu ngekik ya. Jadi aku nggak ngekik dan tidak ada lepos itu ngekik. Jadi keluar sendiri. Nah, bingung kan? Menang lagi. Wallahul ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk, bukan membawa pedang. Matius 10 ayat 34, apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi untuk membawa pedang. Kalau Nabi Muhammad, kata Allah, huwallahul ladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk. Dengan membawa apa lagi? Wadinil haqqi, dan membawa agama yang benar. Ya, liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dan agama yang benar ini akan mengalahkan semua agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Sehebat apapun orang Kristen, kalau berdebat tentang konsep ketuhanan pasti ngalor ngidul. Bukan karena mereka tidak pintar, tapi karena kebenaran Islam. Terpujilah nama Tuhannya Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haleluya, haleluya, haleluya. Allahu Akbar. Dalam Islam itu ada namanya qasam. Wallahi, demi Allah. Bilahi, ya demi Allah. Jadi bukan aku yang mengakhiri, tapi dia yang mengakhiri. Oke ya teman-teman ya. Kalau qasam itu konsekuensinya agak berat. Tapi kita apresiasi lah ya. Karena dia sudah santun ya, enak gitu ya. Minimal aku tuh santun. Nah, nggak ada dia, nggak ada. Kemana dia ini? Bang Nathan naik lagi Nathan nggak diterima sama dia. Nggak diterima. Nathan, ayo, kamu kan santun, ayo diterima Duh, ditolak sama dia. Teman-teman, terima kasih karena teman-teman tidak memandang fisik ya. Saya aturkan terima kasih. Dan kemudian Nathannya sudah menolak, nggak mau lepos lagi. Ntar saya undang lagi coba. Nathan, ayo undang, terima. Waduh, nggak diterima nih. Nathan, Yohanes 8 ayat ke-24. Siapa yang tidak percaya, akulah dia. Ini teman-teman Kristen banyak yang menggunakan ayat ini untuk mengatakan akulah dia, itu akulah Allah gitu kata Yesus. Padahal itu terjemahan yang kurang tepat. Inilah pentingnya belajar bahasa Ibrani dan Yunani agar kita tidak mudah diperdaya dengan terjemahan yang kurang tepat. Masya Allah.
Mana debater Kristen yang hebat? Mana? Masa nggak ada yang hebat nih? Kalau dia berada di surga, berarti hanya ada dua kemungkinan. Kalau nggak dia Tuhan, berarti malaikat. Nah, kita lihat di dalam kehidupan Yesus sebuah peristiwanya itu ketika dia dalam pengajarannya, apakah dia pernah mengatakan bahwasan aku dan malaikat itu adalah satu? Siapa yang melihat aku ini, dia telah melihat malaikat. Perkataanku ini bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi ada malaikat yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Tidak ada. Sedikit pun tidak ada Yesus itu menyamakan dirinya dengan malaikat. Lalu kita lihat Yesus menyamakan dirinya dengan siapa? Ternyata dia mengatakan perkataanku ini bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam akulah, dialah yang melakukan pekerjaannya. Lalu dia mengatakan bahwa aku dan Bapakku itu adalah satu. Siapa yang melihat aku ini, dia telah melihat Bapakku. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia itu, kamu akan mati dalam dosamu. Berarti ini adalah salah satu bentuk Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Untuk memastikan dia adalah Tuhan itu dengan berkata, dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, lalu dia mengatakan dia turun dari surga, ini sudah pasti clear 100% dia adalah Tuhan, tidak mungkin malaikat, tidak mungkin utusan. Nah, ini poin pertama yang kita dapat di sini ya. Kata yang penting di sini adalah ketika dia mengatakan dia turun dari surga, ini penting. Inilah salah satu ayat untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan ya. Nah, lalu yang kedua, Yesus melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Saya sudah katakan tadi, analogi ke matahari itu, kalau cahaya matahari itu bisa berbicara, dia akan mengatakan, aku telah turun dari langit sampai ke bumi atas, aku telah turun dari langit, yaitu diutus oleh matahari. Aku melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh matahari. Kalau cahaya matahari itu bisa bicara. Tetapi sayangnya cahaya matahari ini tidak bisa berbicara karena dia tidak maha kuasa. Kalau dia bisa berbicara, dia akan mengatakan demikian. Saya ini adalah utusan matahari dan saya telah turun dari atas langit. Artinya matahari itu menerangi bumi itu, sang sumbernya itu adalah matahari. Kehendaknya matahari, tidak mungkin kehendaknya cahaya. Yesus juga demikian. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus di bumi ini bukan atas kehendak dia sendiri, tetapi atas kehendak Bapaknya itu. Kalau katakan manusia, Yesus ini sebagai tangannya Tuhan. Jadi saya mempunyai tubuh, saya mempunyai keinginan, tangan saya melakukan pekerjaan. Sama seperti ini kalau kita analogikan. Tangan saya dengan saya tidak bisa dipisahkan. Kalau bisa dipisahkan berarti udah, saya nggak punya tangan berarti. Nah, lalu saya mengutip lagi di dalam Yohanes 7 ayat 29 ya. Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia. Yesus di sini mengatakan aku ini turun dari langit dan aku kenal Bapa itu. Apakah Nabi berani mengatakan dia mengenali Tuhan? Apakah ada Nabi berani mengatakan sebelum dia diutus ke bumi itu dia berasal dari langit atau surga? Apakah berani mereka mengatakan hanya saya ini yang mengenali Tuhan? Yesus di sini berani mengklaim bahwasan cuma saya satu-satunya yang mengenali Tuhan. Nah, inilah salah satu bentuk pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan itu. Karena hanya dialah satu-satunya yang bisa mengenali Bapaknya. Manusia, Nabi itu tidak akan mungkin bisa mengenali Bapa itu seperti apa. Maka ketika dia mengatakan Bapa itu adalah roh, ya memang benar. Karena dia berasal dari surga. Dia bersama-sama dengan Bapaknya. Sama seperti cahaya matahari. Kalau dia bisa berbicara, bahwasan dia akan mengatakan sesungguh matahari itu adalah material, adalah nuklir ataupun atom. Kalau cahaya matahari bisa berbicara ya, dia akan mengatakan hanya akulah yang mengenali matahari itu. Sesungguhnya matahari itu adalah atom ataupun nuklir. Sama seperti Yesus. Hanya aku yang mengenali Bapa itu. Bapa itu adalah roh. Kenapa dia bisa mengatakan roh? Karena Yesus itu adalah bagian dari Bapa itu sendiri. Nah, jadi ayat-ayat seperti ini itu jangan diabaikan oleh teman-teman Muslim. Jadi jangan terlalu berfokus kepada kedagingan Yesus itu, tetapi berfokuslah kepada sang goib yang ada di dalam kedagingan itu yang harus difokus. Maka ada ayat di dalam Kolose 2 mengatakan begini. Karena kepenuhan
Elohim itu berkenan diam di dalam dia. Diam di dalam dia ini di dalam siapa? Diam di dalam kedagingan tersebut. Lalu yang diam di dalam kedagingan ini bisa dilihat nggak? Nggak bisa, karena dia goib. Karena dia adalah yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Lalu yang kita bisa lihatin apa? Ya kedagingan. Sama seperti Oke, manusia, kamu bisa. sudah Oh iya, oke. sudah selesai. Oke. Pak Gini, Dance, Pak Dance saya nanti, tidak akan Pak Dance, waktu saya mungkin sekitar 20 atau 30 menit lagi Pak Dance ya. Soalnya saya besok ada kegiatan ini. Silakan lanjut. gini. Silakan. Saya tidak menyimpulkan apa yang Anda sebutkan tadi. Ya, saya cuman membacakan kesimpulan dari Tritunggal, membacakan salah satu ayat yang merupakan kesimpulan dari Tritunggal. Saya baca dari Kabar Baik dengan Alkitab Dunia Baru. Ya, sekali lagi saya tidak menyimpulkan, cuma biar Alkitab yang menyimpulkan. Karena Anda telah menyimpulkan versi Muslim dan versi Kristen. Saya sebagai host, saya tidak membela di pihak yang mana, tetapi biar Alkitab ini yang menjadi penentu, ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-28. Ya, maaf ya, ini kadangkala mati jaringan, tapi tidak apa-apa. Tetapi setelah, saya bacakan saja. Tetapi setelah seluruhnya ditaklukkan ke bawah pemerintahan Kristus, maka ia sendiri, yaitu anak Allah, akan menaklukkan dirinya kepada Allah, yang sudah membuat segala-galanya takluk kepadanya. Maka Allah sendiri pun akan memerintah semuanya. Jadi di sini ada 3 hal. Pertama, Allah menaklukkan segala sesuatu pekerjaan di bawah kaki Kristus. Kedua, Yesus sendiri menaklukkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, Anda baca sini, maka Allah sendiri pun akan memerintah semuanya. Jadi kesimpulan Alkitab di sini bahwa Yesus telah menaklukkan diri kepada Bapaknya dan Allah sendiri yang memerintah semuanya. Nah, ini Alkitab Kabar Baik yang dibuat oleh Lai. Oke. Yang kedua, tetap ayat yang sama, cuman versi berbeda. 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ke-28. Dia berjanji, Yesus dia yang berjanji di ayat ini, berjanji dia akan minum di kerajaan Bapa, kerajaan sorga. Nah, kemudian tetapi di sini ada satu Yesus lagi, masih di bumi, dia sudah minum anggur. Ini Yesus yang mana nih? Ya, Yesus yang ngucapin di ayat Matius tadi juga sama. Oh, berarti nipu nih Yesus ini. Nah, Ini Yesus nipu di sini. pertanyaan ini, waktu perjamuan itu mereka tuh minum anggur manis apa anggur asam? Itu ada anggur asam, Bang, anggur asam. Waktu Dia perjamuan di itu sini kan penekanannya pokok anggur. Jadi bisa anggur apa aja. Ya kan di sini pokok bisa, anggur. Pokok harus nih, pokok dibedakan. anggur nih, lihat. Hasil pokok anggur. Bisa anggur apa aja. Ya kan? Yang Ini lebih beda umum malah. itu kan Anggur. ada Ya kan? anggur Nah, di manis, sini ada ada satu Yesus lagi. Ini kalau ada 2 Yesus, ini saya bilang mana Yesus apa makanya nih. Di sini dia minum anggur. Nah, pertanyaannya nih Yesus yang mana nih? Kalau kamu mengatakan oh Yesus ini sama dengan di Matius ini, berarti di sini Yesus nipu. Ya kan? Kamu menghujat lagi di sini. Yesusnya sama, kan saya sudah bilang waktu Iya, perjamuan kalau sama itu, berarti ayat ini kalau tidak bertentangan, saya oke-oke aja sih. Berarti secara narasi ya. Ini narasi ini kan kontradiktif ya, artinya berbeda. Berarti di Yesus menipu.
Kenapa kau berani mengucapkan Yesus menipu di sini? Waktu perjamuan itu yang diminum anggur manis apa anggur asam? Jawab dulu. Saya udah jelaskan. Di sini pokok anggur umum. Mau anggur asam kah, anggur manis, di sini pokok anggur loh. Bicara pokok ini berarti umum dia. Bebas mau minum apa aja. Jadi mau anggur asam kena, anggur manis kena. Nah, pertanyaan saya, di sini ada Yesus yang mana lagi yang meminum ini masih di dunia dia minum anggur? Ya sudah beda. Anggurnya aja beda. Ngapain dipaksakan? Itu belum tergenapi. Waktu diminum perjamuan itu anggur manis. Sementara yang dikasih prajurit itu anggur asam. Itu aja sudah beda. Apa yang saya ulang ya. Di sini berbicara tentang pokok anggur. Jadi pokok anggur itu umum. Bisa anggur asam, mau anggur manis, pahit, itu bisa masuk. Nah, di sini lebih spesifik. Tetap poinnya adalah anggur. Bisa anggur merah ya? Anggur ini. Berarti Yesus menipu di sini. Berbohong, berdusta. Karena dia berjanji tidak akan minum pokok anggur ini sampai nanti di kerajaan Bapa. Nah, belum sampai dia minum. Kalau masih ngeyel gini, waktu disalib emang murid-murid Yesus itu minum anggur asam juga. Yesus yang berjanji di sini akan tetapi aku. Aku nih. Iya, bukan kami. Bukan kita di sini aku, berarti Yesus. Aku berkata. Itu, tulisannya merah itu Nafiri, makanya. Aku loh di sini. Kasih Bang Mulai. Bukan murid-muridnya, ini aku. Di sini aku loh ini sendiri, dia mengucap sendiri loh. Dia berjanji loh. Aku loh ini. Bukan kita. Di sini aku nih berkata kepadamu. Mulai dari sekarang aku tidak akan minum. Di sini aku tidak akan minum. Anggur asam ini kalau berdiskusi satu kata saya pelotot ini. Orang di sini bukan oh ini Yesus atau murid-muridnya, tidak, di sini bicara aku tidak akan minum lagi. Aku di sini Yesus. Ternyata di sini Yesus minum, Yesus meminum anggur asam itu. Nah, dia minum nih. Bohong Yesus di sini. Makanya kalau merujuk tadi kenapa Yesus masuk ke dalam orang durhaka, dia memang pembohong. Wajar saja dia masuk durhaka. Oh, menghujat lagi di sini. Dan saya suka menghujat Yesus sekali. Itu anggurnya beda, satu anggur manis dari kita ulang lagi. Kamu bilang anggur manis, anggur asam. Di sini dibilang hasil pokok. Pokok ini umum. Satu anggur asam dari penjahat. Ya, anggur asam ini penjahat sudah yang di Komal ini. Orang baik-baik dibilangnya dia ini. Nafiri. Kalau dibilang pokok, hasil pokok, anggur itu hasil pokoknya apa? Ya minuman anggur. Nanti ada anggur manis, anggur asam dan lain-lain. Pokoknya anggur. Poinnya dia anggur ini, ya kan? Makanya kamu jangan menghujat. Di sini pertanyaan saya, Yesus yang mana ini? Yang tadi berjanji dan di sini ternyata dia minum. Ngeri ini. Beda. Dan kalau kau bilang itu adalah ayat Matius itu sama dengan di sini, berarti kau meyakini bahwa Yesus nipu, berbohong. Itu penghujat. Nah, dia itu harus di meja. Sama kayak perjamuan. Nah, ini minum di salib berarti tidak masuk hitungan. Beda. Sekarang lari lagi ke di meja. Ini bicara minum. Mau minum, mau berdiri, kalau apa dia berjanji tidak akan minum di bukan tidak ada. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Di sini Yesus tidak berkata akan minum di meja. Tidak. Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur.
di sini bukan bicara tentang tempat, tapi adalah subjeknya adalah minum anggur. Itu loh, lihat lokasinya aja beda, itu kan kerajaan. Lokasi. Makanya saya bilang ini perikopnya adalah pada saat perjamuan malam dia berjanji tidak akan minum anggur. Loh, muncul katanya pada saat penyalipan dia minum anggur. Nah, waktu bahaya di Yesus ini. Oh, bukan minum anggur tapi nyicip. Beda. Nyicip. Ini loh ada tulisannya loh. Yesus minum juga tapi gimana? Ya, ada tulisan Yesus meminum, bukan Yesus mencicipi. Enggak ada ini. Kok rubah-rubah lagi ayat. Enggak minum sama nyicip. Bahkan mencicipi. Yesus meminum. Baca nih. Kok mencicip lagi, dirubah lagi ayat ini. Pokoknya kamu lari kemana-mana, saya ini sebelum bernarasi. Nggak boleh dirubah, nanti dimarahin Petra tuh, dimarahin Petra nanti. Ya, Nafiri, saya itu orang memang suka meneliti ya. Sebelum saya bernarasi atau membuat framing, saya tuh akan saya kaji dulu. Karena apa? Takutnya ada bantahan atau takutnya saya salah. Ternyata bantahan-bantahanmu itu sudah saya siapkan. Saya kasih blog, kasih gini itu saya paham. Saya paham gitu. Oh, ada jawaban begini, berarti saya harus telitinya di mana? Oh, saya teliti, saya lingkari ini. Supaya Kan paham dimengerti oleh teman-teman di bawah, bukan kalian. Ya, waktu itu kan Yesus disalib, dia haus terus, penjahat itu mencelupkan hisop berisi anggur asam, terus Yesus mencicipi, ternyata asam. Mana mencicipi? Meminum. Dicicipi lagi. Meminum. Bukan mencicipi ini. Aduh ya ampun. Dia rubah lagi ayat ini. Teks Ya Petra, selamat malam. Oke, udahlah. Nafiri kamu mau lari kemana-mana, saya udah tangkap. Saya pokoknya jawaban-jawaban Kristen ini, saya kan kaji ini bukan sehari 2 hari. Jadi saya argumen-argumen Kristen itu saya pelajari. Oh begini. Lanjut yang lain silakan. Sudah hatiku tulus kok. Tapi kalau tidak ada roh Tuhan sama kamu, tidak ngerti kamu. Yang meminum itu apa di sana? Itu pakai gelas. Itu minum pakai gelas. Nah ini waktu disalib minumnya pakai gelas apa enggak? Kan enggak. Omelin Petra, omelin. Kan pakai hisop bukan pakai gelas. Beda. Ya Bang siapa yang ngomong Bang itu siapa namanya lupa. Kangen aku suaranya Bang Bang ini. Stephen siapa Bang ini? Iya semua Sally. Silakan Bang Sally, aku kangen suaranya, silakan. Terbantahkan ya. Minumnya harus pakai gelas. Bentar ya Bang Asam, bentar. Ya. Terbantahkan sudah, minumnya harus pakai gelas kayak di perjamuan itu. Bang Nafiri boleh izin bertanya, kebetulan tadi Abang bernarasi tentang historical penyalipan, Bang. Saya boleh izin bertanya sama Abang Nafiri, itu yang memvonis Yesus untuk disalib itu siapa, Bang? A. Pengadilan agama, Mahkamah Agama. B. Pontius Pilatus. C. Herodes. Silakan dijawab, Bang. Ya, ini ada 2 Kristennya, Petra sama itu, boleh silakan. Tiga-tiganya berandil. Yang memutuskan vonis, Bang. Kalau vonis itu cuma dari hakim, Bang. Nah, hakimnya siapa? Yang dari sudut pandang Pilatus dia menjatuhkan hukuman dari tempat kediamannya dengan sebuah kertas ke bawah. Ada filmnya itu, di film Tuhan Yesus tuh dia menjatuhkan kertas, menjatuhi hukuman mati. Oke, terus pertanyaan kedua, pada saat itu kan Pilatus berpendapat bahwa Yesus tidak layak untuk dihukum mati. Betul, karena tidak ada kesalahan pada dia yang didapati setimpal dengan hukuman salib mati. Hukuman salib mati itu hanya penjahat kelas berat, kelas kakap. Sementara Yesus tiap hari berbuat mujizat, berbuat baik, kok dijatuhi hukuman mati. Bingung Pilatus, ini orang-orang Yahudi ini kenapa benci sama Yesus? Ternyata Pilatus tahu orang Yahudi ini benci karena Yesus karena dengki. Imam-imam kepala ahli Taurat itu menghasut orang banyak. Oke, Bang, di TKP yang sama, di tempat yang sama, ada 2 Yesus di situ, Bang. Satu Yesua Hamasia dan satu Yosua Barabas. Abang paham itu ya, cerita itu ya? Ya. Oke, Bang. Kalau Abang sepakat tak dari yang tadi diuraikan oleh Bang Anggur Asam,
Karena itu sesuai dengan narasi yang tadi diuraikan oleh Bang Anggur Asam, memang itu membantah kalau itu adalah Yesus yang tidak berdosa. Sedangkan kalau kita melihat Yesus yang berdosa itu Yesus Barabas. Setuju dah kalau yang disalibkan itu Yesus Barabas, Bang? Silakan. Ya, setuju. Yang disalibkan harusnya Yesus Barabas, tapi imam-imam itu menghasut agar Yesus Barabas dibebaskan sesuai dengan perayaan pada hari itu, kebiasaan satu penjahat dibebaskan. Nah, mereka minta Yesus Barabas dibebaskan dan diganti Yesus Kristus disalibkan sebagai penggantinya. Enggak, pertanyaan saya tanya Abang, setuju enggak kalau kita tadi ikuti narasi yang tidak bisa Abang bantah dari Abang Anggur Merah itu, yang mana Yesus tidak akan minum anggur lagi, terus yang beda. Misalnya gini, ini kan misalnya kan saya minum anggur dari gelas, otomatis saya minum pakai gelas, ya kan? Pakai gelas saya minum sampai habis. Nah, ini kalau ada air di dalam gelas terus saya cuma celup satu jari ke mulut, apakah itu saya minum? Kan enggak, kalau cuma celup satu jari ke mulut itu bukan minum. Bang Nafiri tadi kan sudah jelas dibacakan, kita semua sini tidak ada yang buta ya, semua bisa membaca, di situ tertulis meminum bukan mencicipi, Bang. Nah, dari bantahan-bantahan yang tadi atau narasi yang dibangun oleh saudara Bang Anggur Merah lagi. Anggur Asam, minta maaf Bang Anggur Merah, Anggur Asam. Jadi yang dibangun dari saudara kita Bang Anggur Asam tadi, yang mana memang itu membantah bahwa yang disalibkan adalah Yesus. Ya, Abang sepakat tidak kalau itu yang disalibkan adalah Yesus Barabas yang betul-betul punya yang setimpal dengan hukuman beliau. Jadi bukan Yeshua Hamasyah atau bukan Yesus Kristus, tapi Yesus Barabas. Karena mereka TKP-nya sama, momentumnya sama, sama-sama berada di tempat yang sama, di lokasi yang sama, di pengadilan yang sama, Bang. Silahkan. Itu anggurnya beda. Yang waktu di perjamuan itu bukan anggur asam tapi anggur manis. Nah, sementara waktu disalib itu anggur asam, anggurnya sudah beda. Berarti nubuatan yang waktu di perjamuan itu belum tergenapi. Tergenapinya di mana? Ya di sorga nanti. Sementara Yesus belum naik ke sorga. Kapan Yesus naik ke sorga? Ya setelah dia mati. Kata Yesus, hari ini kamu akan melihat anak duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Tahta Allah Bapa di mana? Ya di sorga. Yaitu nanti di sorga baru dia minum setelah dia mati. Waktu dia mati minum anggur tuh ya itu lain, beda anggur, beda TKP juga yang dia maksud gitu. Oh ya, jadi kalau Abang sudah berasumsi seperti itu sudah dibantah, karena kalau kita mengikuti data jelas-jelas itu Yesus meminum. Itu kalau kita melihat dari data, Bang. Tapi kalau menggunakan asumsi bahwa itu cuma mencicipi atau cuma mungkin satu sloki lah kasarannya, ya itu terserah Bang lah. Tapi poinnya di situ menjelaskan bahwa data-data yang diuraikan oleh saudara Anggur Asam tadi itu membantah bahwa itu bukan Yesus. Karena di sana adalah orang durhaka, orang penjahat, orang yang bahkan Yesus bilang tidak akan minum anggur lagi. Jadi otomatis bukan Yeshua Hamasyah. Jadi kalau kita lihat di TKP yang sama, di tempat yang sama, di momentum yang sama, di pengadilan yang sama, ada dua Yesus, maka dengan otomatis kalau kita berpikir dengan logis, itu bukan Yeshua Hamasyah, tetapi Yesus Barabas. Kalau kita lihat dari sudut pandang pengambilan keputusan dari sudut pandang yudikatif pada saat itu. Jadi itu saja mungkin, silakan Bang Anggur dilanjutkan. Ya, TKP yang Yesus maksud itu belum terjadi karena nubuatan Yesus minum anggur itu digenapi di kerajaan. Kan ada tulisan kerajaan Bapakku. Nah, kerajaan Bapaknya ini di mana? Ya di sorga, bukan di bumi. Oke, ya jadi terbantah ya, tidak bisa dibantah. Di sana tidak berbicara gelas, tetapi pokok anggur. Poinnya adalah pokok anggur. Ini bicara perjamuan. Perjamuan itu bukan meminum gelas, tapi meminum anggur ya. Jadi poinnya adalah meminum anggur. Di sini poinnya konteksnya kan meminum anggur ya. Karena itu adalah ada di tentang nubuatan ya. Tentang nubuatan. Jadi penggenapan nubuatan. Berarti di situ memang ada luar biasa ya. Sekarang kita lanjut. Kita nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Kita lanjut di sini. Yesus coba ya. Di Matius 3 ayat 17 ini jelas loh ya. Kita lihat ya. Ini sebenarnya Islam ini sedang membela Yesus ini dari ajaran sesat mereka ini. Kita lihat ya di terbalik.
Matius 3 ayat 17, lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anakku nih Yesus. Jadi Yesus ini yang dikasihi Tuhan ya, Bapak di sana ya. Sehingga Bapak berkenan. Berkenan berarti menyayangi, memuliakan, dan lain-lain banyak lah ya. Sifat-sifat yang mulia pada diri Yesus. Jadi tidak mungkin Bapak itu mencelakakan anaknya ya. Kalau lihat di Mazmur 91 gitu ya, atau di Yesaya dan lain-lain, itu jelas di sini Yesus akan dilindungi ya. Nah, kita lihat di sini. Di Kisah Para Rasul, makanya sebelum Kisah Para Rasul kita lihat di Al-Qur'an mengatakan sesungguhnya kami telah di sini, dan kami karena ucapan mereka nih, orang-orang Yahudi, dan mereka di sini orang Yahudi dengan orang Kristen ya, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Nah, berarti ini Yahudi mengatakan Yesus atau Isa itu dibunuh. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya. Yang mengatakan membunuhnya adalah siapa? Yahudi. Yahudi bilang dibunuh, dirajam. Orang Kristen mengatakan disalib. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang-orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat atau berselisih paham ya tentang pembunuhan Isa. Selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin yang telah dibunuhnya. Oke, tadi Nafiri sudah tidak yakin sebenarnya itu, cuman ya bertahan. Nah di sini seperti disebutkan bahwa memang Isa atau Yesus inilah anak yang dikasihi. Tidak mungkin Bapak mencelakai anaknya atau menubuatkan untuk dibunuh. Tidak mungkin ya seperti itu. Itu menjijikan ya. Kemudian di sini di Kisah Para Rasul 25 ayat 19, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Nah, betul berarti Al-Quran. Di sini mereka berselisih paham tentang Yesus, apakah mereka disalib atau dibunuh. Ini dikuatkan oleh di Kisah Para Rasul ya. Nah, kita cari pembuktian. Tadi sudah dibahas tentang siapa yang minum. Kan sudah, mereka tidak bisa bantah ini ya. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut di sini. Di Markus 15 ayat 46. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur. Dia waktu itu turun dari salib, diturunkan oleh cerita ini. Ini cerita, kalau menurut saya ini cerita fiktif ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini berdasarkan data aja. Mengapaninya dengan kain lenan Yesus ini pada saat mati itu. Nah pertanyaan saya, pada saat Yesus ceritanya bangkit, menemui Maria Magdalena atau menemui Thomas, dia menggunakan kain apa? Yang pasti dia menggunakan jubah yang bagus. Tidak ada sedikit pun percikan darah. Nah, jubahnya itu dari mana? Seharusnya pada saat dia bangkit dia seperti pocong. Karena dikafani. Dikafani itu pakai kain, diikat gitu, dikafani dengan kain lenan. Nah, pertanyaannya, waktu ketemu dengan Maria Magdalena atau dengan Thomas, dia menggunakan baju jubah yang bagus. Kain lenannya tidak. Dia tidak seperti pocong. Nah, pertanyaan saya, dari mana jubah itu Yesus dapatkan? Silahkan dijawab. Ya, kan sebelum Yesus. Kasih Petra dulu, lo. Kasih Petra sebentar. Ya sebentar Petra, aja. boleh silakan bantu jawab. Pakai data ya, pakai data, jangan ngawur kayak tadi ya. Ya, saya maklumi tadi. Silakan. Pas Maria masuk ke goa kan ada malaikat dua kan di situ. Nah, Maria bertanya mana Yesus, terus Yesus muncul di belakang Maria. Nah, terus pertanyaan Bang Anggur Asam, siapa yang bawa pakaian yang Yesus pakai? Nah, jawabannya ya malaikat yang bawa. Siapa lagi yang mau jawab?
nggak apa-apa. Petra, Ngawur itu silakan nggak Petra. apa-apa. Penting Oten itu bisa jawab aja. Ngawur pun nggak apa-apa. Silakan Petra jawab. Dari mana? Iya. Mana malaikat membawa jubah itu kamu nggak bisa tampilkan data, tapi tidak akan ketemu itu ngarang nggak apa-apa lah. Silakan Petra. Kalau nggak ada yang berani jawab, kita jelaskan ya. Saya kasih pengajaran buat kalian ya. Nafiri mengatakan bahwa jubah yang bagus itu, yang bersih tanpa ini, dia bilang dari malaikat. Ngawur Gabrul karena itu tidak punya data. Oke, kita jawab di sini. Pakai data ya, pakai data gitu. Kita belajar buat teman-teman di bawah. Di sini, lihat di Sabda Bible. Pertanyaan saya sama pertanyaannya dengan yang tertulis di Sabda Bible. Ini ada tertulis, dari mana Kristus mendapatkan pakaian yang dikenakannya sewaktu menampakkan diri kepada Maria pada pagi hari kebangkitannya. Ini pertanyaannya nih. Nafiri mengatakan itu dari malaikat. Gabrul memang omong hujat malaikat sekarang. Fitnah. Coba Nah, di sini ada keterangan. Saya bacakan keterangannya ya. Ya. Ya, keterangannya begini. Pertanyaannya dari mana? Ya kan seperti yang pertanyaannya saya sama. Sebenarnya saya nanyain itu dari mana? Ternyata saya klik-klik, ternyata di sini pertanyaannya sama. Ada juga pertanyaan. Nah, jawabannya begini. Pertanyaan ini sudah sering dilontarkan, tetapi tidak pernah terjawab dengan memuaskan. Titik. Kita sendiri harus menyimpulkan, karena tidak ada pernyataan di Alkitab bahwa pakaian ini berasal dari malaikat atau dari kehidupan gaib. Ngawur ini. Ya jelas ya. Tidak ada pernyataan di Alkitab bahwa pakaian ini berasal dari kehidupan gaib yang aneh yang dimaksud Kristus sewaktu bangkit dari kematian. Titik. Bahwa pakaian ini tidak terbuat dari bahan biasa. Berarti luar biasa nih. Tampak sangat jelas dari kisah-kisah yang menggambarkan Kristus lenyap di tengah-tengah mereka. Jelas ya, terjawab. Jangan gabrul. Makanya ini ada misteri. Makanya misteri yang mendekati bahwa yang disampaikan Al-Quran itu benar. Kalian ini berselisih paham tentang Yesus yang disalib, Yesus yang bangkit, gitu kan? Nah, jawabannya di sini di Alkitab Sabda para sarjana teologi sudah menjawab. Mereka juga kebingungan, ini dari mana baju ini? Dari malaikat. Dari malaikat. Dari malaikat ngawur. Tidak ada ya teman-teman. Jadi memang ini misteri yang mereka tutup-tutupi bahwa Al-Quran itu memang benar, mereka berselisih paham dan Al-Quran itu benar bahwa Yesus tidak disalib. Ya, karena bisa saja yang disampaikan tadi, yang disalib itu Yesus Barabas. Bisa saja gitu kan. Ya, nah, seperti itu karena pada saat bangkit Yesus itu sebenarnya waktu disalib itu Yesus sudah tidak ada di situ. Buktinya dia menggunakan baju jubah yang bagus. Nah, pada saat bangkit mestinya dia menggunakan kain kapan kayak pocong berdarah-darah. Begitu, silahkan lanjut. Ya, kenapa? Iya. Aku sapa dulu yang baru masuk, bentar Nafiri, bentar. Assalamualaikum. Abah, Subandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen saya. Iya. Salam untuk selamat semua. Malam. Iya, selamat malam Bang Guru. Selamat malam juga. Ya, kenapa itu dari mana? Bang Guru silakan, ada yang mau nanggapin dari pernyataan Bang Anggur sebentar Nafiri. Bang Guru, silakan Bang Guru, mungkin ada yang sampaikan. Ini aku tak parkir dulu, baru masuk ini aku belum tahu apa ini. Kenapa itu dari malaikat? Nah, harus tahu juga. Sebentar Nafiri, aku mau dengar suaranya ini Bang Guru Zendling ini loh. Bentar. Ya. Iya, apa yang mau ditanggapi Bang Wan Abi? Apakah pernyataannya Bang Anggur Asam itu salah atau gimana? Apa kira-kira? Ntar dulu Nafiri, aku lagi ngomong sama Bang Guru dulu. Randy, nggak kamu hormatin nih guru kamu ini, pendeta nih. Silakan Bang Guru. Apa enggak?
Mau? Bisa diulangi pernyataan. Bisa diulangi. Oh, diulangi sedikit Bang Anggur boleh. Oh, lagi jauh. Enggak, pernyataannya tadi benar enggak kalau waktu itu di data berapa tadi yang dibawain kalau Nafi minum anggur di situ bukan mencicipi, minum anggur asam. Yesus pernah minum anggur asam Bang Guru, bukan mencicipi. Betul nggak? Apa gimana? Silakan. Ya, yang malaikat bawa pakaian. Bentar. Aku lagi ngomong sama Bang Guru dulu, Nafi. Gantian dulu Nafiri. Mute dulu lah. Silakan. Oke. Iya, kalau mau ditanggapi Lord Nafiri silakan saja dulu. Saya mau nyimak dulu di mana nanti poinnya. Silakan Bang Nafiri. Ya, yang malaikat itu yang membawa pakaian kepada Yesus itu juga waktu di Nabi Elia di Perjanjian Lama. Oh, namanya. Ya kan ini Kakak Nona. Assalamualaikum. Selamat malam Bang RK, Pak Darius. Waalaikumsalam. Ya. Malam juga saya. Tamu spesial ini, tamu spesial. Udahlah, waalaikumsalam lah saya udahlah. Bentar ya, bentar ya. Aku mau kunci pagar. Bentar ya. Iya, siap. Ada apa? Cebi ngapain, Cep? Nggak tahu tuh bapak-bapak. Bapak-bapak di atas saya ini. Tapi Adam ya kita Indonesia kita berbeda agama kita masih ketawa gini kita debat kan enak kayak gini ya saling ketawa gitu kan nikmat ya. Saya masuk roomnya orang-orang Arab itu. Ada Kristen masuk room orang Arab. Iya, kan saya kadang kalau tengah malam itu Mas RK bosan ya ada teman-teman yang live. Saya itu masuk bagian Arab-Arab itu, yang Islam tengkar dengan Islam, yang Kristen tengkar dengan ateis. Aduh, pokoknya males mau naik, mending nyari yang Indonesiaan aja. Luar biasa. Tapi Ustadz, kenapa saya kan ada DM Pak Ustadz kan kemarin kan? Nah, ya. Saya DM Pak Ustadz kenapa pakai emot love ke saya? Ya karena langsung ada kan itu kan, dipencet apapun itu kan, langsung otomatis itu kan. Saya jadi ke-trigger. Lo kenapa Pak Ustadz kasih emot love ke saya? Itu kan kalau love itu kan menyukai pesan, bukan berarti langsung otomatis gitu loh. Itu cuma menyukai aja. Pak Ustadz canda Pak Ustadz. Saya canda Pak Ustadz itu. Enggak, RK ini berarti aslinya orangnya baperan dia berarti. Mana ada saya baperan sama kamu laki-laki dengan laki-laki. Astagfirullahaladzim. RK udah nikah belum? Kah, lu udah nikah belum Kah? Udah gua mah. Udah punya anak berarti. Dari penampilannya sudah kocar-kacir kayak gitu sudah nikah berarti. Kalau masih rapi gitu itu belum nikah berarti. Aduh. Hai Pak Darius, aman kah di Alor? Saya di Jawa ini. Aku di Jawa. Di Jawa mana Pak Darius? Kemarin bilang di Alor, sekarang kau bilang di Jawa. Kau pakai terbang enggak? Maksudnya saya asli Alor, tapi domisilinya di Jawa Barat. Oh. Kok Jawa Barat? Jawa ngendi Pak? Jawa ngendi? Jawa mana? Bekasi. Jawa Barat. Oh Bekasi. Luar biasa ya. Ini Pace ini dia punya suku ini. Ini Pace orang keras. Dia bisa teriak-teriak itu juga, waduh keras nih Pace serius. Orang Alor. Tapi kok bisa kayak orang Jawa? NTT. Tapi kok sekarang kok ngomongnya kayak orang Jawa tidak kayak orang Alor? Saya juga jadi bingung. Kita sudah jadi orang Jawa 20 tahun. Oh, kok sudah jadi orang Jawa Kak? Luar biasa. Mas RK ini di mana? Posisinya? Saya di Papua. Papua? Oh, berarti Mas RK kemarin yang mimpin OPM itu ya? Bukan? Astagfirullahaladzim, mana ada saya mimpin OPM. Papua mana? Papua sebelah mana? Saya Papua pegunungan. Oh. Pegunungan, Membramo. Saya khususnya Membramo. Di bagian pegunungan atas. Kampung betul. Aman saya di sini. Siap. Saya ngajar juga. Banyak nih yang di sana itu kayak. Kalau di room saya juga yang naik Kristen suka hujat, saya langsung turunin. Terus ini room kita diskusi, jangan boleh hujat-hujat agama orang lain di sini. Saya nggak suka bahas orang punya
Iya. Serius. Kalau saya tanya, saya langsung tanya langsung ke orangnya. Saya ke Nanda, Anu lagi. saya framing sedikit. Orang yang bertanya ya, kalau ada Kristen bertanya, kan saya kalau di room saya, Mas RK, itu lebih baik Oten yang suruh saya nanya gitu loh. Maksudnya Oten bertanya aja ke saya gitu. Saya malas mau nanya balik. Jadi kalau ditanya, saya jawab. Ini di dalam kitab tafsir begini-begini. Wah, berarti kamu masih butuh tafsir dong. Nggak bisa disebutkan. Wah, kalau sudah ngeyel itu turunin. Males. Kalau kamu tanya Islam, ya kamu harus setuju dengan